Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gita Febi Amalina dengan NIM 131221031 dari semester 3 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, tugas mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia kelas tinggi. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pendekatan dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelas tinggi. Di sini Ibu akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan pendekatan. Pendekatan yaitu seperangkat asumsi yang saling berkaitan dan berhubungan dengan sifat bahasa serta pengajaran bahasa yang teoritis untuk menetapkan suatu metode. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan macam-macam pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia di kelas tinggi. Yang pertama itu ada pendekatan tujuan, yang kedua ada pendekatan struktural, keterampilan proses dalam pembelajaran bahasa Indonesia, dan yang keempat yaitu ada world language dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Simak terus ya untuk materi selanjutnya. Kemudian yang pertama yaitu ada pendekatan tujuan. Apa sih pendekatan tujuan? Ya, pendekatan tujuan yaitu dilandasi oleh pemikiran-pemikiran dalam setiap kegiatan belajar mengajar yang harus dipikirkan dan ditetapkan lebih dulu, ialah tujuan yang hendak dicapai. Kemudian yang kedua ada pendekatan struktural, yaitu dilandasi asumsi yang menganggap bahasa sebagai kaidah. Kedua, timbul pemikiran bahwa belajar bahasa harus mengutamakan kaidah-kaidah bahasa atau tata bahasa. Nah, yang ketiga ini ada pendekatan keterampilan proses dalam belajar pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu kepada siswa tidak hanya diberikan apa yang harus dipelajari, tetapi juga harus dijelaskan bagaimana cara mempelajarinya. Yang kedua, berfungsi sebagai alat menemukan dan mengembangkan konsep. Yang ketiga, dibangun oleh sejumlah keterampilan-keterampilan. Kemudian yang keempat ada pendekatan world language dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu karakteristik perangkat wawasan yang mengarahkan kerangka pikir praktisi dan menentukan bahasa sebagai materi pelajaran, isi pelajaran, dan proses pembelajaran. Yang kedua yaitu diilhami konsep konstruktivisme, language experience approach atau LEA, dan progresif dalam pendidikan. Kemudian ada ciri-ciri kelas world language, yaitu yang pertama, kelas penuh dengan barang coretan seperti di dinding, pintu, dan furniture lainnya. Kedua, guru berperan sebagai model, contohnya perwujudan bentuk aktivitas berbahasa yang ideal. Yang ketiga, siswa bekerja dan belajar sesuai dengan tingkat kemampuannya. Kemudian yang keempat, siswa bertanggung jawab dalam pembelajaran. Nah, itu dia sedikit penjelasan dari Ibu. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan yang masih belum bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.